Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen kami yaitu Ibu Fitria sebagai dosen pembimbing kami di MK Pembelajaran Biokimia. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mana materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang lipid. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratu Arihimu, saya sebagai moderator, dan juga teman saya Haikal, Intan, Nikita Zuliana, dan juga Nur Aisyah Ibnu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu definisi lipid. Nah, lipid itu berasal dari bahasa Yunani yaitu lipos yang berarti lemak. Lipid adalah senyawa organik yang terdapat dalam alam yang memiliki sifat nonpolar atau tak larut dalam air. Oleh karena itu, lipid hanya larut dalam pelarut nonpolar. Hal yang menyebabkan lipid ini nggak bisa larut dalam nonpolar itu karena asam lemak ini tuh memiliki rantai karbon yang panjang sehingga kelarutannya ke dalam air itu semakin berkurang. Lipid dalam pengangkutannya harus memiliki mekanisme khusus karena agar dapat bersirkulasi dengan darah karena sifatnya nonpolar tadi. Nah, selain itu, lipid ini merupakan sumber energi kedua yang dibutuhkan oleh manusia setelah karbohidrat. Nah, lipid ini tuh digunakan ketika karbohidrat ini nggak bisa lagi dipakai, nggak bisa digunakan lagi. Seperti gambar yang di samping ini merupakan salah satu jenis lipid yaitu fosfolipid. Nah, pada gambar tersebut ini merupakan ini memiliki sifat hidrofilik yaitu suka dengan air, sedangkan yang seperti untaian garis melengkung itu memiliki sifat hidrofobik atau bisa disebut dengan sifat yang nggak suka sama air. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Niki. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber lipid. Nah, berdasarkan asalnya, sumber lipid ini dapat dibagi menjadi dua, antara lain sumber lipid tumbuhan yang disebut dengan lemak nabati dan sumber lipid hewan yang disebut dengan lemak hewani. Nah, sumber lipid yang berasal dari hewan ini atau dapat disebut dengan lemak hewani itu bahan-bahan yang di dalamnya mempunyai kandungan lemak hewani, antara lain susu, ikan, daging, keju, telur, dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang minyak ikan. Minyak ikan ini banyak sekali manfaatnya karena kandungan asam lemak omega 3 sangat penting bagi tubuh manusia seperti DHA dan EPA. Asam lemak esensial yang berguna dalam minyak ikan adalah alfa linolenat yang gamma linolenat menurut Asosiasi Panas Amerika omega 3 efektif dalam mengurangi kejadian penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit kardiovaskular ini adalah salah satu alasannya minyak ikan terkait dengan penurunan risiko penyakit jantung. Yang kedua adalah ikan laut. Beberapa jenis ikan mengandung lemak yang sangat baik bagi kesehatan. Contohnya ikan salmon, sarden, herring, makarel, dan tuna. Nah, jenis-jenis ikan ini mengandung asam lemak omega 3 lemak pada ikan. Sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan, mengembangkan fungsi otak, dan risiko mengurangi penyakit kardiovaskular juga. Nah, selanjutnya untuk daging. Daging ini merupakan makanan yang kaya akan sumber lemak. Daging sapi dianggap sebagai pilihan yang paling populer dari semua daging merah. Daging sapi tanpa lemak mengandung 60% dari nilai kecukupan harian untuk protein hanya dalam 100 gram. Namun, daging sapi ini mengandung lemak jenuh yang tinggi dan dianggap meningkatkan resiko kanker. Selanjutnya telur. Nah, kita ketahui bahwa telur ini selama dikenal sebagai sumber protein. Nyatanya selain mengandung protein, telur juga mengandung banyak lemak. Bagian telur yang mengandung protein adalah bagian putih telurnya saja, sedangkan yang mengandung lemak adalah kuning telur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber lipid yang berasal dari tumbuhan atau dapat disebut juga dengan lemak nabati. Di dalam lemak nabati ini mempunyai kandungan yaitu antara lain yang pertama itu buah alpukat. Buah alpukat ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal dan buah berukuran sedang ini bisa berisi 22 gram lemak. Buah ini juga menyediakan 20 manfaat kesehatan penting di antaranya meningkatkan nutrisi termasuk serat, kalium, vitamin E dan B serta asam folat. Sifat antiinflamasi meningkatkan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak seperti beta karoten dan lutein. Kemudian meningkatkan kandungan lemak lipid juga menghambat dan menghancurkan sel-sel kanker mulut.
Yang kedua adalah kedelai. Nah, kedelai ini mengandung banyak zat bermanfaat seperti sumber protein, lemak, vitamin, mineral. Nah, kedelai ini juga merupakan serat yang paling baik. Tak hanya itu, susunan asam amino pada kedelai paling lengkap dan seimbang dibandingkan kacang-kacang lainnya. Kandungan lemak pada kedelai aman bagi penderita kolesterol. Selanjutnya adalah minyak kelapa. Minyak kelapa ini mengandung lemak penting yang ditemukan diberikan pada air susu ibu. Kandungan ini memiliki efek antivirus yang ampuh terhadap tubuh dan baik untuk tiroid, serta tidak meningkatkan kolesterol bila dikonsumsi dalam diet kaya asam lemak esensial. Mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai sumber protein. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Lipid dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan derivat lipid. Nah, di sini saya akan menjelaskan lipid sederhana. Lipid sederhana ini terbentuk dari asam lemak dan gugus alkohol. Lemak berbentuk ester dengan 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol, yang biasa disebut dengan trigliserida. Lemak ini berfungsi menyediakan energi bagi tubuh. Lemak biasanya ditemukan pada minyak, daging, dan mentega. Nah, sedangkan lilin ini berbentuk ester dengan penyusun asam lemak dan alkohol. Lilin umumnya berbentuk padat pada suhu ruangan dan tanah air. Lilin ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembuatan lilin, pelindung furniture, kosmetik. Nah, lilin ini biasanya ditemukan pada daun tumbuhan yang memiliki lapisan lilin. Berikut saya akan menjelaskan tentang lipid kompleks. Lipid kompleks merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Lipid kompleks juga berkaitan dengan molekul yang lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Nah, lipid kompleks ini terbagi dari 3 macam, yaitu fosfolipid, glikolipid, dan lipoprotein. Dan untuk fosfolipid adalah jenis lipid yang memegang peran penting dalam struktur dan fungsi membran sel. Mereka memiliki struktur khas yang memungkinkan mereka untuk membentuk barrier antara lingkungan dalam dan luar sel. Lipid yang mengandung residu asam fosfat ini, molekul ini mengandung basa nitrogen dan substitusen yang lainnya. Misalnya, gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingonin. Fosfolipid adalah komponen penting dalam membran sel. Nah, untuk yang kedua yaitu glikolipid. Glikolipid adalah molekul yang terdiri dari lipid yang terikat dengan satu atau beberapa unit gula. Mereka umumnya ditemukan di membran sel dan memiliki peran penting dalam berbagai fungsi sel. Berbagai lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Dan untuk yang terakhir yaitu lipoprotein, adalah kompleks molekul yang terbentuk dari protein dan lipid yang memungkinkan transportasi lipid seperti kolesterol dan trigliserida dalam aliran darah. Mengingat sifat lipid yang tidak larut dalam air atau bersifat non-polar, mereka memerlukan kendaraan untuk beredar di dalam plasma darah yang sebagian besar terdiri dari air. Nah, lipoprotein ini memenuhi peran tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asam lemak jenuh, dan juga hidrokarbon. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan adalah asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rangkap. Asam lemak jenuh memiliki sifat non-esensial dikarenakan masih dapat disintesis oleh tubuh manusia. Asam lemak jenuh juga memiliki wujud padat pada suhu kamar. Selanjutnya, asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap, merupakan jenis asam lemak yang mempunyai sifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia. Asam lemak tak jenuh ini memiliki wujud yang cair pada suhu kamar, berbeda dengan asam lemak jenuh. Kalau asam lemak jenuh ia memiliki wujud yang padat pada suhu kamar, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki wujud cair pada suhu kamar. Selanjutnya itu adalah hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa kimia yang merupakan turunan dari lemak dan memiliki rantai karbon, di mana hidrokarbon ini mengandung atom karbon dan atom hidrogen. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang vitamin. Nah, vitamin dan mikronutrien dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk derivat lemak. Ada beberapa contoh vitamin dan mikronutrien yang merupakan derivat lemak atau terikat erat dengan lemak, yaitu adalah vitamin A.
Nah, vitamin A adalah vitamin larut dalam lemak yang sangat penting untuk kesehatan mata dan kulit. Bentuk aktifnya yang dikenal itu sebagai retinol, berasal dari derivat lemak yaitu retinil ester. Yang selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D ini juga adalah vitamin larut dalam lemak yang penting untuk kesehatan tulang dan penyerapan kalsium. Nah, vitamin D ini dapat diproduksi oleh tubuh saat kulit terkena sinar matahari dan bentuk aktifnya adalah derivat lemak yang disebut dengan kalsiferol. Selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan larut dalam lemak yang membantu melindungi sang sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Tocopherol itu adalah salah satu bentuk vitamin E yang merupakan derivat lemak. Selanjutnya adalah vitamin K. Nah, vitamin K ini memiliki peran penting dalam pembekuan darah dan metabolisme tulang. Nah, vitamin ini adalah bentuk vitamin K yang dapat ditemukan dalam derivat lemak seperti produk fermentasi. Selanjutnya adalah kolesterol. Nah, meskipun bukan vitamin atau mineral, kolesterol ini adalah senyawa lemak yang ada dalam tubuh dan merupakan prekursor penting dalam sintesis vitamin D dan hormon-hormon steroid. Nah, hormon-hormon steroid ini juga berperan dalam metabolisme tubuh. Nah, contohnya asam lemak esensial. Asam lemak esensial ini seperti asam lemak omega 3, omega 6 adalah jenis lemak yang diperlukan dalam jumlah kecil. Mereka adalah prekursor senyawa biologis yang memainkan peran dalam regulasi sistem peradangan dan kesehatan jantung. Selanjutnya itu adalah kita tuh sangat penting banget untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan berbagai jenis lemak dan memastikan asupan vitamin dan mikronutrien yang cukup dalam diet Anda. Nah, untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan, jika Anda memiliki kekhawatiran tentang asupan nutrisi Anda, konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter untuk panduan lebih lanjut. Terima kasih, sekian sumber dan vitamin yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baik, saya di sini itu akan menjelaskan tentang fungsi dari lipid. Fungsi dari lipid yang pertama itu sebagai penghasil energi tertinggi. Lipid ini merupakan salah satu senyawa yang dapat menghasilkan energi tertinggi per gramnya itu dibandingkan dengan karbohidrat dan juga protein. Karena lipid ini memiliki kandungan energi yang tertinggi, jadi lipid ini menjadi sumber utama energi yang dapat digunakan oleh tubuh dalam berbagai atau segala macam aktivitas dan fungsi dalam tubuh. Namun meskipun lipid ini sebagai sumber energi tertinggi, konsumsi lemak berlebih itu dapat menyebabkan penumpukan lemak yang berlebih juga dalam tubuh dan berkontribusi dalam masalah kesehatan itu misalnya seperti obesitas. Oleh karena itu penting untuk menjaga keseimbangan mengonsumsi lemak agar tubuh itu tetap sehat dan juga bugar. Selanjutnya fungsi yang kedua itu fungsi lipid sebagai pelarut vitamin A, E, K, dan D. Kenapa fungsi lipid ini sebagai pelarut vitamin ini? Karena vitamin A, E, K, dan D ini dapat larut dalam lemak. Selanjutnya fungsi yang ketiga itu ada fungsi sebagai cadangan energi. Pada tubuh ini itu dapat menyimpan energi yang berlebih dalam bentuk trigliserida dalam jaringan adiposa atau dalam bentuk atau lemak tubuh. Nah, ini itu berfungsi sebagai cadangan energi yang tersedia jika tubuh itu membutuhkannya, seperti pada saat berpuasa atau melakukan aktivitas fisik intens lainnya. Kemudian yang keempat itu ada fungsi sebagai penyusun hormon dan juga vitamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan dari lipid. Proses pencernaan ini dimulai di dalam mulut pada saat kita itu mulai memakan makanan. Nah, saat kita mengunyah makanan itu gigi kita akan menghancurkan makanan menjadi potong-potongan yang jauh lebih kecil dari sebelumnya. Sedangkan pada enzim lipase yang terdapat di dalam air liur itu akan ikut melumatkan makanan, tapi makanan ini dilumatkan menjadi teksturnya itu menjadi lebih halus dan makanan ini menjadi lebih mudah untuk ditelan. Selanjutnya itu kerongkongan atau esofagus. Nah, di dalam
di dalam kerongkongan, itu makanan yang sudah kita lumatkan tadi akan mengalir ke dalam kerongkongan. Nah, aliran ini itu terjadi disebabkan oleh gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini yang membuat otot-otot tenggorokan itu menjadi mendorong makanan yang kita lumat sampai ke dalam lambung. Yang ketiga itu adalah lambung. Nah, di lambung ini makanan yang sudah kita makan tadi di otot-otot lambung akan terjadi seperti blender yang dapat mengunyah atau menghancurkan, yang dapat mencampurkan makanan yang kita makan tadi dengan makanan yang sebelumnya. Tapi selain itu, lapisan dari lambung ini akan secara alami menghasilkan asam atau enzim, menghasilkan asam dan enzim untuk memecah makanan menjadi untuk memecah makanan. Nah, hal ini tuh dilakukan agar lemak itu dapat dipecah menjadi bagian yang jauh lebih kecil dan halus agar langsung dicerna di dalam usus kecil. Kemudian yang keempat itu ada usus kecil. Nah, di usus kecil ini merupakan proses pencernaan lemak itu sebenarnya terjadi. Jadi setelah makan itu dimakan dan mencapai usus kecil, lemak itu tidak bisa bercampur dengan air kan. Seperti kita tahu, lemak itu merupakan senyawa yang bersifat nonpolar dan air itu merupakan senyawa yang bersifat polar. Jadi lemak ini tidak larut dalam air. Kemudian untuk melarutkan lemak ini kita membutuhkan bantuan untuk memecahkannya. Di usus kecil ini khususnya di dalam duodenum itu proses ini tuh berlanjut. Nah, asam empedu yang dihasilkan dari kantung empedu ini dapat membantu memecahkan lemak secara mekanik. Nah, asam empedu itu apa sih? Asam empedu itu adalah zat yang bisa mengubah lemak menjadi potong-potongan yang jauh lebih kecil. Kemudian di dalam pankreas, organ kecil di bawah perut itu akan memproduksi enzim lipase. Nah, di enzim ini itu dapat memecah lemak menjadi zat-zat seperti gliserol dan asam lemak. Kemudian untuk menghasilkan molekul-molekul lemak yang lebih kecil itu disebut dengan micel. Nah, micel ini dipecah menjadi asam lemak dan monogliserida. Setelah itu asam lemak itu dapat diserap oleh usus halus. Nah, mereka itu kolesterol asam lemak tadi dapat bergabung dengan kolesterol, fosfolipid, protein untuk membentuk struktur yang baru. Itu dulu disebut namanya kilomikron. Nah, kemudian pada lapisan protein ini bisa larut dalam air. Inilah yang memungkinkan saluran lemak itu melalui pembuluh darah bening dan darah ke seluruh tubuh kita. Kemudian yang kelima itu ada usus besar dan anus. Di usus besar ini merupakan lemak sisa yang tidak digunakan atau yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini tuh dapat dikeluarkan melalui feses. Seperti yang kita tahu, itu merupakan buang air besar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.